Bagaimana cara mudah mengecek apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima Bansos PKA dan BPNT tahap 3 dan kapan tepatnya jadwal pencairan bantuan ini akan dilaksanakan. Di video kali ini admin akan membahas tuntas, diharapkan teman-teman jangan skip-skip supaya tidak gagal paham. Simak sampai selesai, budayakan untuk menonton. Baiklah teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel Fernando Mentawai. Di video kali ini admin akan membahas bagaimana cara mencek Bansos PKA dan BPNT tahap ketiga dan kapan tepatnya jadwal pencairan Bansos PKA tahap 3. Nah, sebelum kita menyimak informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru mampir atau yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe karena di channel ini kami fokus berbagi informasi update terbaru mengenai Bansos PKA dan BPNT. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke informasi atau ke pembahasan selengkapnya. Let's go. Baiklah teman-teman dimanapun Anda berada. Pemerintah Kementerian Sosial atau Kemensos kembali menyalurkan dua program bantuan sosial utama pada tahun 2025, yakni Program Keluarga Harapan PKA dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat miskin dan rentang miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar teman-teman ya, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Memasuki penyaluran tahap 3 yang berlangsung pada periode Juli hingga September 2025, antusiasme masyarakat untuk mengetahui status pencairan bantuan sosial semakin meningkat. Nah, menurut statistik di Google Trends, banyak warga mencari informasi seputar cara cek bansos PKA dan BPNT, terlebih bagi mereka yang belum pernah menerima bantuan namun merasa memenuhi kriteria, teman-teman ya. Jadi di admin akan membahas paduan lengkap dan mudah untuk mengecek status penerima bansos PKH dan BPNT tahap ketiga tahun 2025. Yang pertama, teman-teman ya, cek melalui aplikasi Cek Bansos. Unduh aplikasi resmi Cek Bansos dari Kemensos melalui Google Play Store. Login menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya, teman-teman. Jika belum memiliki akun, pengguna wajib mendaftar terlebih dahulu. Pilih menu status usulan untuk melihat informasi terkait status pendaftaran dan jenis bantuan yang diterima. Nah, jika pengajuan diterima, informasi bantuan yang diperoleh akan ditampilkan, teman-teman. Yang kedua, untuk mencek melalui situs resmi Kemensos. Di deskripsi video ini sudah admin tautkan link situs resmi Kemensos ya. Teman-teman bisa cek. Nah, kunjungi laman resmi www.cekbansos.id.com. Isi data diri sesuai identitas seperti nama lengkap, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan kode verifikasi captchas. Klik tombol cari data. Di situ teman-teman akan melihat apakah teman-teman penerima tahap ketiga atau tidak. Jika terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan lengkap mengenai bantuan yang diterima. Jika tidak, akan muncul keterangan tidak terdaftar peserta PM. Nah, teman-teman, cara daftar Bansos PKA dan BPNT. Nah, bagi yang masyarakat yang belum menerima bantuan, namun merasa memenuhi kriteria, berikut cara mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan sosial. Karena banyak masyarakat kita yang mengeluh, teman-teman ya, apalagi yang belum mendapatkan bansos sama sekali. Nah, di sini admin akan memberitahukan informasi cara mengajukan untuk menjadi calon penerima PKA dan BPNT. Yang pertama teman-teman itu melalui aplikasi Cek Bansos. Unduh aplikasi dan buat akun dengan memasukkan nomor kartu keluarga, alamat email, dan nomor AP aktif. Unggah aplikasi KTP, foto sambil memegang KTP ya. Setelah verifikasi email, login ke aplikasi dan pilih menu daftar usulan. Isi data pribadi keluarga, kemudian pilih jenis bantuan yang diinginkan, dikirimkan ke usulan. Yang kedua adalah, kalau teman-teman tidak mau ribet, itu langsung melalui kantor kelurahan atau desa. Nah, datangi kantor kelurahan atau desa setempat dengan membawa KTP dan kartu keluarga asli. Nah, pengajuan yang dibahas dalam musyawarah, teman-teman. Untuk desa memang menentukan kelayakan untuk jadi calon penerima bantuan. Hasil musyawarah kemudian disampaikan kepada dinas sosial untuk proses verifikasi dan validasi. Ya, teman-teman, supaya lebih paham ya. Jadi kalau teman-teman tidak mau ribet, admin sarankan untuk langsung ke kantor desa untuk menjadi calon penerima PKA dan BPNT, bawa KTP dan kartu keluarga asli.
Untuk kategori penerima PKH 2025, teman-teman, untuk penyaluran bantuan disesuaikan dengan kategori penerima manfaat berdasarkan komponen sebagai berikut. Untuk komponen kesehatan ibu hamil dan anak usia 0 sampai 6 tahun, komponen pendidikan siswa SD sederajat, SMA atau SMK, komponen kesejahteraan sosial lansia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat, komponen khusus korban pelanggaran berat ya, komponen khusus korban pelanggaran HAM berat dan keluarga sangat miskin. Besaran yang akan diterima PKH tahap 3 tahun 2025. Teman-teman harus memahami ya, untuk ibu hamil, anak usia dini itu per tahun 3 juta atau 750 per bulan atau per tahap. Siswa SD 900.000 atau 225.000 per tahap. Siswa SMP 1.500.000 per tahun atau 375.000 itu anak SMP. Untuk SMA 1 tahun 2 juta atau 500.000 per tahap. Lansia disabilitas berat itu mendapatkan lebih banyak teman-teman ya, karena bantuannya itu berbeda-beda. Untuk lansia itu mendapatkan per tahap 600.000. Korban pelanggar HAM berat itu mendapatkan 10 juta, bahkan per tahap itu mendapatkan 2.700.000 per tahap. Untuk jadwal penyaluran bansos PKH dan BPNT. Nah, masuk kita ke penjadwalan untuk penyaluran tahap 3 khususnya ya. Teman-teman, penyaluran bansos PKH dan BPNT dilakukan dalam 4 tahap sepanjang tahun. Yang pertama tahap 1 ya, masuk ke Januari dan Maret. Untuk tahap 2 April sampai Juni. Untuk tahap 3 itu masuk ke Juli dan September. Untuk tahap 4 Oktober dan Desember. Untuk tahap 3 kita masuk ke Juli sampai September. Ini adalah jadwal pencairan dana dilakukan melalui Bank Himbara, Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BTN atau kantor pos. Tergantung mekanisme distribusi masing-masing. Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran teman-teman ya, dan mudah diakses masyarakat dengan kemudahan layanan digital dan produser. Dan peran masyarakat ini bisa memeriksa dan mengajukan bantuan secara mandiri. Itu bisa cek di aplikasi cek bansos ya. Itu ada di Play Store aplikasinya untuk mengajukan secara mandiri. Bagi yang belum terdaftar, pastikan teman-teman memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan segera lakukan pendaftaran sebelum penyaluran tahap berikutnya dimulai. Demikian informasi yang bisa admin sampaikan. Jangan lupa share dan bagikan ke teman-teman kita supaya mereka lebih paham bagaimana cara cek bansos dan juga jadwal pencairan bansos khususnya tahap 3. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, sampai jumpa. Ikuti terus channel Fernando Mentawai supaya tidak ketinggalan informasi update terbaru.